Oke, selamat pagi teman-teman Beloved. Hari ini kita berjumpa lagi ya di agenda kita di live Instagram bersama Happy Lova. Nah, hari ini spesial banget nih ya, karena biasanya agenda kita adakan di weekend, tapi khusus hari ini nih, karena tamu spesial kita hari ini cukup padat, jadi Happy Lova menyesuaikan ya dengan tamu kita hari ini di hari Jumat seperti itu. Nah, kini kita akan ngobrol-ngobrol nih ya terkait bisnis kue. Nah, ini ya pagi ini kita udah kedatangan Kak Rengganis Putri Fani. Beliau ini adalah YT yang kemudian berbisnis dan pesanan kuenya jangan ditanya, padat banget. Nanti kita tanya-tanya ya ke Kak Rengganis ya. Kita tanya ke Kak Rengganis gimana tuh memulai bisnisnya dan gimana membuat pelanggan bisa beneran ini ya, beneran loyal ya. Dari padahal kan ini ya, apa namanya, bisnis kue itu banyak banget kayak gitu. Tapi kemudian pelanggan, gimana kemudian pelanggannya Kak Rengganis ini tetap stay dan loyal nih ya dengan kue buatannya Kak Rengganis. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Kak Rengganis. Oke, Kak. Pagi semuanya. Kenalin, nama saya Rengganis Putri Fani, biasa dipanggil Fani. Saya itu ya bisa dibilang ibu rumah tangga biasa gitu ya. Yang awalnya dulu ibu bekerja. Dulu itu awalnya tuh saya tuh sempat ngajar gitu. Oh, ibu guru lah. Saya dulu mengajar di SD. Saya guru bahasa Inggris gitu. Setelah itu kebetulan saya ibu anak 3. Nah, mengapa sampai bisa menjadi bakul kue gitu ya? Itu awalnya ketika hamil anak kedua itu memang mengalami sedikit problem. Otomatis memaksa saya harus berhenti gitu ya, berhenti bekerja gitu. Ya, nah akhirnya setelah kelahiran anak kedua mau ngapain nih gitu ya, karena dulu kan selain mengajar di sekolah, saya kan juga buka les private gitu ya. Nah, tapi karena setelah punya 2 anak ini, apalagi yang nomor 2 kan masih balita waktu itu, tidak mendapatkan ACC dari suami gitu ya untuk bekerja lagi. Akhirnya yang biasanya kita ini beraktivitas padat dan yang pasti pegang uang sendiri gitu kan, tiba-tiba stuck di rumah gitu ya, diam, nggak ngapa-ngapain. Bukan nggak ngapa-ngapain juga sih, maksudnya ya hanya kegiatan ibu rumah tangga biasa. Rasanya kayak gimana ya, nggak terbiasa gitu loh. Bukannya apa ya, pokoknya intinya nggak bisa diam gitulah. Akhirnya karena jarak rumah saya dengan jarak rumah mama saya, waktu itu mama saya juga masih mama saya juga sempat bergabung dengan mbaknya waktu itu live, kalau tahu Ibu Foni. Nah, itu mama saya. Ya, itu karena jarak rumahnya kan dekat. Waktu itu memang mungkin di samping kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga. Awalnya hanya sebagai admin gitu ya, terima pesanan, handle keuangan dan lainnya sebagainya gitu ya. Tidak ada ketertarikan untuk bikin kue sama sekali. Jangankan bikin kue, masak aja nggak bisa. Lalu itu namanya apa ya? The power of kepepet gitu kali. Karena itu keterbatasan tenaga. Mencari orang itu apa namanya, bikin kue itu kan nggak gampang gitu ya. Setiap kali ada yang bantu datang dan pergi karena nggak cocok tadi itu. Akhirnya mau nggak mau kan saya turun tangan gitu ya. Dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan saya dalam perkuean itu tadi, sedikit-sedikit kan ya otomatis mau belajar gitu ya. Belajar. Bagi saya itu waktu yang sangat singkat. Hanya 1 tahun itu saya sudah bisa mempelajari beberapa kue gitu ya. Dengan basic yang tidak punya ilmu apa-apa, tidak pernah ikut kursus dan segala macam. Ya pokoknya ya kursusnya di mama tadi itu ya. Jadi learning by doing langsung gitu ya. Nah pada akhirnya setelah itu
karena saya kan juga punya apa mesti gini, tahu kemampuan saya di mana gitu ya. Saya hanya bisa menghandle kue-kue khusus gitu ya. Akhirnya seperti kayak cake atau tart atau kue kering itu saya handle gitu ya. Yang lainnya masih mama tuh. Tapi tidak menutup kemungkinan saya juga mau belajar gitu ya. Akhirnya sering ada di rumah mama gitu ya, hampir sampai malam gitu ya untuk dan lama-lama kan akhirnya bisa gitu ya. Nah, sudah sekitar 5-6 tahun ini akhirnya saya memberanikan diri untuk berdiri sendiri. Tetap di dalam satu istilahnya apa ya? Dalam satu istilahnya kayak dalam satu usaha gitu ya, tetapi dalam satu usaha satu nama tetapi dapur yang berbeda gitu. Jadi kalau mama sekarang kan khusus catering, nah saya khusus kuenya gitu. Iya. Iya keren banget sih Kak Rengganis. Oh berarti sebelumnya ini pernah ngajar bahasa Inggris pula ya Kak ya? Terus jadi kayak memang ini Kak ya, apa namanya, benar-benar mulai dari benar-benar tidak paham apa-apa tentang dunia perkuliahan gitu Kak? Iya, nggak tahu. Yang tahu cuma hanya tahu makan menikmati dan mereview. Iya Kak, tapi memang Kak Rengganis ini memang benar-benar ada rasa tertarik untuk bikin kue memang dari kecil ya Kak ya? Ketertarikan nggak ada rasa tertarik. Jangankan tertarik untuk bisa gitu ya. Lihat aja kayaknya, aduh ribet gitu ya, gitu. Aduh kayaknya repot gitu ya. Iya ya. Kak, saya jadi ini sih Kak, jadi pengen nanyain ini. Kan ada yang bilang tuh Kak ya, kalau apa namanya, biasanya itu karena faktor keturunan. Misalnya ya, ada yang ibunya pinter jahit, terus anaknya pinter jahit juga ya, itu nurun sih kayak gitu. Nah Kak Rengganis percaya nggak Kak dengan hal kayak gitu Kak? Karena maksudnya kayak memang ada apa ya, memang sejak awal punya kapasitas itu memang kayak turunan dari ibu, karena tidak pernah diasah aja, makanya memang akhirnya kapasitasnya tidak keluar. Kak Rengganis percaya kayak gitu enggak? Percaya sih, percaya, karena ada gini, yang terbiasa dengan kegiatan ibunya sejak kecil gitu ya, lalu diajak untuk berinteraksi, ikut bikin apa segala macam, bisa jadi itu nular gitu ya. Tetapi anehnya di saya itu dari kecil, mama selalu suka bikin cemilan ya. Zaman dulu kan jarang ya yang jual-jual kue basah seperti sekarang gitu ya. Mau nggak mau harus bikin sendiri dong. Dari masa kecil saya ya, mama selalu bikin kue sendiri gitu ya, kue basah. Bahkan waktu masih SD dulu saya masih ingat itu, mama itu bikin lalu dititip-titipkan ke warung-warung gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada rasa tertarik untuk kok bisa bikin gini ya, nggak ada. Bahkan bantu mama pun juga enggak gitu loh. Jadi rasanya bagi saya juga amazed gitu ya, kok bisa ya terjadi dalam diri saya. Maksudnya apa namanya, yang dari yang sama sekali nggak tertarik menjadi bisnis gitu, menjadi mata pencaharian saat ini gitu kan. Iya. Iya. Karena ini ya Kak Rengganis, apalagi terkait makanan ya Kak, itu karena tidak semua orang meskipun pinter, meskipun sudah ikut kursus, hasilnya bisa bagus, rasanya bisa enak dan cocok seperti itu. Jadi kayak ini sepanjang yang saya tahu dalam perjalanan masak-masak ya Kak, karena maksudnya keluarga saya itu suka masak, tapi saya itu mau bikin apa juga ya kayak rasanya tidak enak. Betul. Jadi malah kayak ada yang bilang itu sesuai dengan tangannya sih kayak gitu. Ya, itu saya tidak percaya. Tidak percaya kalau orang bilang resep yang sama, tetapi dengan dibuat oleh tangan yang berbeda, bisa jadi rasanya berbeda. Itu yang terjadi pada saya gitu loh. Ya memang sih kalau masakan iya aku percaya, karena gini, mama masak istilahnya gini, kayak masak apa sih, masakan Jawa gitu ya, apa lodeh gitu ya. Bagi saya itu ribet gitu loh ya, bumbu-bumbu yang beraneka ragam tuh ribet. Mama itu tiap kali masak lodeh itu enak banget gitu. Nah saya niru gitu ya, udah dari bumbunya, caranya segala macam, rasanya beda loh. Dan bagi saya ya, buat lodeh buatan saya itu bagi saya nggak masuk di rasa gitu loh, nggak enak gitu loh, nggak tahu kenapa. Ya mungkin karena terbiasa ya, lidah terbiasa dengan masakan ibu, lalu kita
masak makanan sendiri gitu ya. Kunci itu mungkin kunci pertama. Kedua juga ada yang katanya orang itu dari mood gitu ya, atau dari hati. Biasanya kalau lagi nggak mood, hasilnya nggak bagus. Itu berlaku juga di kue. Saya kalau ada pesanan, tetapi moodnya lagi nggak bagus gitu. Apa itu kendalanya? Entah lupa apa, atau adonannya masih gini, kuenya nggak bantet, tidak gagal. Tetapi ada satu rasa yang miss gitu loh. Aku nggak tahu ya itu terletak di mana, tapi ada rasa yang miss. Karena gini, biasanya kan kalau ada orderan cake gitu ya, saya nggak cuma bikin satu, karena mengingat anakku juga banyak ya, gitu. Jadi aku bikin lebih dari satu, lebih dari yang pesanan gitu. Dan anak-anakku ini nggak tahu ya, kok hampir sama seperti saya gitu. Kalau merasakan sesuatu itu mereka tahu gitu ya. Jadi kalau bikin cake gitu, selalu mereka komennya gini, kok nggak kayak biasanya gitu. Nah itu dari situ saya merasa, oh iya ya, memang lagi moodnya lagi nggak enak nih. Biasanya cake-nya itu rasanya moist apa sih? Ini ada ya rasa yang kurang aja, walaupun ketika sampai di tangan customer seperti biasa enak, tapi bagi saya kayaknya memang miss rasanya gitu. Kadang juga gini, riskannya kalau di kue tradisional itu kalau moodnya sudah nggak bagus pasti gagal. Gitu. Sama dengan juga masakan itu kalau menurut saya ya, nggak tahu kalau yang lainnya. Iya. Nah Kak, berarti ini udah 5-6 tahun ya di sini ya? Kurang lebih. Kurang lebih berdiri, maksudnya gini, mengerjakan sendirinya kurang lebih segitulah. Kalau sama mama sih sudah sekitar 14 tahunan lah ya. Itu kalau di Malang, karena dulu mama kan stay-nya di Sidoarjo. Jadi usahanya dulu dimulai dari kota Sidoarjo dulu gitu. Lalu ketika saya punya anak pertama di tahun 2003, sekitar 2003-2004, mama pindah ke sini. Otomatis dimulainya bisnisnya ya sekitar tahun itu di Malang gitu. Tapi kalau saya ikut mama ya kurang lebih 15 tahun berdiri sendirinya. Mengerjakan semua sendirinya sekitar 5 tahunan lah. Iya, udah cukup lama ya Kak. Berarti itu masa pandemi itu 2020 sudah jalan ya Kak ya? Sudah. Masa pandemi 2019. Nah iya, sudah. Itu saya sedikit penasaran sih Kak, gimana ya Kak Dengganis melewati masa pandemi itu di bisnisnya Kak Dengganis, karena kan itu masa yang cukup menakutkan, terus kemudian bisnis juga, apalagi konon katanya sih ya, teman-teman itu memang banyak yang mengeluhkan terkait bisnis fashion seperti itu. Itu tuh banyak yang tutup, banyak yang turun, seperti itu. Kalau dari bisnis kuliner seperti bisnis kue yang sedang Kak Dengganis jalankan itu gimana Kak pada zaman Covid tuh Kak? Waktu Covid ya luar biasa drastis lah turunnya gitu ya. Omsetnya itu ya semua di luar dugaan gitu ya. Tetapi waktu itu saya berpikirnya gini, oke, kalau bisnis fashion, bisnis apa mungkin bisa stuck gitu ya, aku bahkan bisa bangkrut. Tapi saya berpikirnya kalau makanan seharusnya tidak dong, karena kan bagaimanapun juga itu kebutuhan pokok gitu ya. Bahkan event itu hanya kue gitu ya, pasti seharusnya masih tetap ada yang mencari. Tetapi ya prediksinya hanya sekedar prediksi gitu ya, ternyata ya meleset juga gitu. Di awal pandemi yang benar-benar stay at home gitu ya, semua work from home gitu, itu benar-benar drastis omsetnya. Biasanya 1 bulan itu kita hampir full gitu ya, 30 hari itu terima pesanan. Itu dalam 1 bulan. Nggak lebih dari 10 jari ini habis gitu ya, dihitung gitu ya. Jadi saya seperti kayak ya jemput bola gitu ya, mau nggak mau promo. Jadi saya bikin ini. Waktu itu zamannya belum ada udah ada WA apa belum ya? BBM? Udah, saya kok lupa gitu. Udah ya. Saya kok lupa ya. Jadi pokoknya kalau orang bilang door to door ini by WA gitu ya. Jadi satu persatu, aku lagi bikin ini, mau ikut nggak? PO nggak? Aku lagi bikin ini, besok mau ikut nggak gitu. Pastinya dengan ya kan, tapi kan ya responnya tidak sebaik yang diharapkan gitu ya. Sudah meluangkan waktu, japri kemana-mana, ya yang pesan ya hanya 1-2 gitu ya. Tapi itu tadi harus dijalani dengan sabar, karena yang
maksudnya yang menghadapi situasi saat itu kan bukan hanya saya saja, tapi hampir bukan hampir semua sektor usaha gitu ya. Kalau bisnis kuliner masih jalan, sungguh sangat bersyukur gitu loh. Akhirnya ya mau nggak mau dari situ kita berinovasi gitu ya. Yang tadinya catering itu kan orang yang menghubungi kita gitu. Tapi kita harusnya akhirnya jemput bola. Karena orang nggak bisa keluar, kita yang harus itu ya menawar-nawarkan gitu ya. Akhirnya kita inovasinya bikin bundling gitu ya. Kalau orang ikut catering satu keluarga ini pesan berapa porsi, kita bonusi kue. Oh, gitu. Ya, kasih kue icip-icip lah gitu. Terus abis itu ya promo kemana-mana lagi. Jadi seperti memulai usaha dari awal lagi gitu ya. Walaupun sebetulnya juga melelahkan karena hasil yang didapat nggak seberapa juga. Iya, Kak, ini ya Kak ya, bagus banget Kak ya, maksudnya untuk bisa terus stay di kondisi yang cukup sulit saat itu tuh kan ini Kak ya, tidak mudah gitu Kak ya. Tapi apa ya Kak yang ngebuat Kak Rengganis itu maksudnya tetap bisa stay gitu Kak ya di kondisi yang sulit itu, maksudnya tidak nyerah, tidak putus asa kayak gitu. Apa yang ngebuat Kak Rengganis bisa kuat dan tetap ya udah kita jalanin aja ini kayak gitu? Iya, bahkan jemput bola. Iya sih, karena mengingat proses berdirinya usahanya kan nggak gampang gitu ya. Mama itu memulai usaha ini dari saya kecil itu kan apa ya, susah payah dengan keterbatasan alat, dengan ya kan memang dulu nggak ada gadget, berarti kan ya mulut ke mulut, getuk tular katanya gitu ya. Itu kan memulainya sangat sulit gitu. Bahkan di kota Sidoarjo saat itu bisnis kue ya belum seramai sekarang gitu ya. Lalu untuk mendapatkan bahan baku juga agak jauh gitu ya. Mengingat dari proses itu gitu ya. Mulai berdirinya usaha ini tanpa nama, maksudnya belum dikenal banyak orang sampai detik ini, itu yang waktu itu membuat berpikir kalau kita benar-benar berhenti gitu ya saat itu, ya sia-sialah. Puluhan tahun itu usaha Mama yang didirikan gitu, dan sia-sialah saya membantu untuk meneruskan gitu loh. Karena untuk nanti memulai dari awal lagi itu sangat sulit sekali, mengingat ya persaingan bisnis kuliner kan sungguh sangat rame banget sekarang ini gitu loh. Iya benar Kak. Nah iya, wah bener Kak, saya ngerasa wah keren banget ya Kak ya, maksudnya saya gimana kemudian proses-prosesnya diingat kembali gitu, bahwa udah ngelewatin banyak proses yang tidak mudah, dan kemudian kalau mau berhenti sampai di titik ini tuh, kok gimana dengan proses yang udah dilewatin, karena tidak banyak ya Kak ya orang yang, maksudnya itu saya ngerasa Kak Rengganis sangat menghargai proses tuh, karena tidak banyak Kak ya orang-orang yang bisa menghargai sebuah proses kayak gitu, kalau hasilnya tidak sesuai dengan keinginan, ya udah prosesnya jadi kayak hilang dan terlupakan kayak gitu. Makanya saya sangat wah keren banget. Iya Kak. Nah Kak, di bisnis begini ini ya tadi tuh loyalitas gitu ya, pegang komitmen gitu ya. Jangan sampai apa yang sudah dijalani sia-sia, karena kalau berhenti saat itu juga yang dikorbankan banyak gitu ya. Bukan hanya waktu, proses, tenaga, tapi juga uang, karena kan kita dari nol sampai saat itu kan sudah banyak biaya yang dikeluarkan, baik untuk alat, untuk segala macam. Lalu kalau berhenti saat itu juga gitu ya terus mau dikemana gitu loh. Iya benar Kak, berarti apakah gitu ya, apakah menurut Kak Rengganis berarti memulai bisnis itu jauh lebih sulit dibanding stay di prosesnya gitu Kak? Karena kan tadi Kak Rengganis bilang kalau mulai lagi dari nol kan gimana ya kayak gitu, kayak kesannya itu nanti lebih sulit lagi kayak gitu, kesannya kayak gitu. Tapi kalau menurut Kak Rengganis sendiri gimana? Apakah memulai itu lebih sulit dibanding ketika kita sudah menjalankan bisnis itu Kak? Kalau dari perspektifnya Kak Rengganis itu? Kalau dari penilaian saya gini, semua tuh ada kesulitan masing-masing gitu ya. Mulai dari ingin memulai bisnis dengan mempertahankan itu punya tantangan sendiri-sendiri. Kalau dari mau memulai itu saja tantangannya, kita punya passion dulu nggak di bisnis itu. Jadi goalnya apa dulu, gitu, tujuannya apa dulu. Lalu ya itu tadi, mau nggak kita diproses itu tantangannya. Kalau mempertahankannya pun juga
punya kesulitan tersendiri, apalagi sekarang di bisnis kuliner ini apa ya, pesaing dalam tanda kutip gitu. Teman-teman UMKM tuh banyak bermunculan yang baru. Itu kan juga termasuk tantangan bagaimana kita bisa bertahan di dunia kuliner ini gitu ya. Kalau kita nggak bikin inovasi baru atau kita nggak bikin apa ya, gebrakan-gebrakan baru, ya nanti dengan sendiri akan tenggelam gitu loh. Walaupun memang kita punya pelanggan setia gitu ya, tapi kalau kita nggak mau apa ya, berinovasi, memperbaharui apa yang zaman sekarang ini butuhkan, ya pasti ya stuck di situ saja ya, hanya kayak ya sudahlah melayani pelanggan lama saja gitu loh, tidak bisa mendatangkan orang-orang baru. Jadi masing-masing punya tantangan tersendiri, kesulitan tersendiri gitu ya. Iya. Nah, Kak, kalau yang Kak Rengganis alamin ketika awal membangun ini ya Kak ya, 6 tahun yang lalu seperti itu apa Kak yang tantangan atau kendala yang paling kerasa banget tuh buat Kak Rengganis kayak gitu ketika awal? Atau apakah ada kesulitan terlalu gimana karena maksudnya karena udah ada fondasi dari mama, atau memang ada tuh Kak mengalami bagian-bagian sulit itu di awal-awal 6 tahun yang lalu memulai usaha? Ya pasti ada gitu ya, walaupun dasarnya sudah ada nih, ya, sudah bisa sendiri, tetapi pasti ada kendalanya. Satu, tenaga gitu ya, karena saya itu orang yang sulit untuk memberi kepercayaan kepada orang gitu loh, terlebih orang baru gitu ya. Jadi untuk cari tenaga kerja baru itu nggak gampang gitu loh, apalagi sekarang orang itu maunya salary yang tinggi, tetapi nggak diimbangi dengan potensinya gitu. Jadi susah gitu ya. Lalu kalau bisnis sendiri itu kan mau nggak mau kan kita semua handle sendiri ya. Dari yang biasanya kita sharing dengan mama, tapi karena sekarang sudah berdirinya beda gitu ya. Untuk catering, sini kue, otomatis kita sudah harus bikin seperti packaging baru. Nah, itu kan dipikirkan sendiri. Yang biasanya kita diskusi, ini enaknya gimana supaya bisa sejalan dengan catering. Tapi karena sekarang sudah sendiri-sendiri, mau nggak mau, walaupun berdiri di naungan rumah yang sama, tetapi kan di room yang berbeda-beda, otomatis kita juga masih ada pembedanya. Nah, itu bagaimana orang bisa membaca pembeda di dalam satu ruangan, dalam satu rumah ini ada pembedanya apa nih gitu ya. Jadi mulai dari packaging apa segala macam itu pasti ada kesulitan gitu ya. Lalu yang pasti di awal-awal ketika berdiri sendiri, manajemen waktu itu tantangan sendiri. Karena kan kalau di di momen-momen tertentu, terutama kayak gini nih ya, kemarin misalnya habis Natal gitu ya, sekarang kan menjelang Idul Fitri, itu pasti tantangannya gini, manajemen waktunya susah mengatur ketika kita sudah harus mulai produksi kue kering, sementara produksi kue-kue lainnya masih berdatangan, masih masuk. Itu kalau misalnya kita nggak benar-benar atur waktunya, maksudnya jadwalnya ya keteteran gitu loh. Karena kan nggak bisa kita nolak gitu ya. Sekali kita menolak orderan, percayalah hilang pasti. Walaupun katanya orang bilang gini, kalau kata orang sih gini, kalau buatan kita enak pasti dicari orang. Iya memang itu betul. Tetapi karena sekarang banyak pilihan, jadi kalau misalnya pesan ke kita terus kita tolak gitu ya, karena kita nggak bisa, keterbatasan orang ini pasti dicari di lain. Nah, mencari tempat lain itu ada 2 kemungkinan, mendapatkan harga yang lebih murah, walaupun rasanya ya bisa jadi di bawah kita. Kedua, dapat harga murah, rasa sama seperti kita. Nah, itu yang benar-benar saya jaga. Sebisa mungkin tidak menolak orderan, walaupun sebenarnya rasanya kayak nggak mampu gitu ya. Tapi ya bagaimana cara kita memanage waktunya gitu ya. Iya, cukup kompleks ya Kak ya, memang ya Kak ya, tantangan dan kendala yang dihadapi. Jadi memang berbisnis itu memang benar-benar perlu di-prepare ya Kak ya, bukan sekedar kayak dijalankan aja gitu Kak ya. Memang dalam perjalanan perlu benar-benar dipelajarin, dan kita perlu belajar itu ya Kak ya. Bukan seperti Kak Rengganis nih di kue. Jadi yang dipelajari bukan hanya tentang produksi kuenya aja gitu, bahkan belajar manajemen waktunya dan lain sebagainya, seperti itu Kak ya. Iya keren sih Kak. Nah Kak, kalau menurut Kak Rengganis ya, apa Kak kelebihan dari classic cake
dan cookies yang Kak Rengganis jual nih Kak nih. Atau mungkin ini sih Kak, saya masih kurang familiar juga tentang klasik cake dan cookies itu. Mungkin teman-teman juga kurang familiar juga ya Kak. Maksudnya kenapa kok klasik ya? Maksudnya apa ya yang bedakan dengan kue-kue pada umumnya seperti itu Kak? Sebenarnya sih gini, kalau kue sih pada umumnya ya pasti sama gitu ya. Cuman di awal berdirinya usaha ini memang bikin kue yang saat itu memang belum banyak orang jual gitu ya. Kita waktu mama tuh bikinnya ya kue jadul, misalnya kayak bolu jadul, bolu mentega, lalu bolu kenari, apa namanya bolu spekuk, itu kan nggak semua toko besar waktu itu jual gitu ya. Jadi ya seperti kayak semprit, kayak cookies gitu kan semprit jadul, terus nastar dan kastengel yang memang menggunakan resep resep autentik gitu ya. Tanpa tambahan apa-apa yang aneh-aneh sekarang gitu ya. Kalaupun bikin roti ya roti jadul, tanpa pengembang, tanpa pelembut, dan karena dulu kan memang belum ada ya. Jadi roti jadul beneran gitu loh. Jadi kue-kue yang benar-benar jadul. Nah, kan nggak mungkin ya kita waktu itu ngasih nama kue jadul, kan rasanya kayak nggak enak didengar gitu. Akhirnya memutuskan menggunakan nama klasik gitu ya. Embel-embelnya biar keren juga gitu. Tapi memang di balik nama klasik itu ada, ya itu tadi ada yang kita bawa, ya itu tadi jadul, ya dasarnya gitu ya, kue lama, kue yang dinikmati zaman oma dulu gitu ya. Kebetulan kan oma saya itu kan dari Manado, opa saya dari Ambon, kan ada kue-kue khusus nih gitu. Jadi itu yang dibawa gitu loh. Jadi kayak kue-kue Belanda gitu kan, kayak klapertat, bolu yang orang-orang Belanda dulu itu yang dibikin dulu. Jadi awalnya itu gitu. Tapi kan nggak mungkin juga kan kita hanya bikin itu aja. Pasti kan ada inovasi-inovasi baru, bikin apa yang untuk sebagai tambahan aja. Tetapi kalau dasarnya ya itu sih. Iya, keren sih Kak, benar-benar Kak, karena memang maksudnya sekarang tuh makin banyak pengusaha kue dan memang udah Kak ya, masa macam-macam kue itu sudah lebih banyak gitu Kak ya, udah lebih macam-macam, bukan cuma kue sebenarnya Kak ya, aneka makanan yang lain gitu Kak ya. Maksudnya mungkin sesimpel seperti sebelah ilo itu kan zamannya kita dulu belum ya Kak ya. Sekarang udah sebelah dan kawan-kawannya itu udah banyak banget gitu. Tapi memang Kak, saya sendiri Kak ya, dan saya juga pernah ngerti teman-teman itu juga nge-mention juga gitu, ada gitu Kak momen-momen kita tuh ngerasa kangen gitu dengan makanan-makanan zaman dulu gitu yang belum kekinian seperti sekarang, meskipun yang sekarang udah beraneka macam seperti itu. Jadi mungkin saya ngerasa kue klasik gitu ya yang Kak Rengganis tawarkan gitu, saya pikir kalau ada banyak orang yang mungkin merasakan hal yang sama dengan saya gitu ya, rasa kangen dengan makanan ketika waktu masih kecil seperti itu tuh, itu bisa menjadi market kayak gitu. Dan ini juga Kak ya, ternyata makanan-makanan, kalau saya Kak ya secara pribadi ya, makanan-makanan yang ketika kita masih kecil dulu gitu ya, itu juga sebenarnya ada segitu-gitu kalahnya kok dengan makanan-makanan kekinian yang saat ini gitu. Bahkan kalau saya pribadi itu tidak terlalu ini ya Kak ya sama makanan-makanan anak-anak zaman sekarang, mungkin karena udah ada di masanya kayak gitu Kak ya. Jadi menurut saya sih memang ini banget sih Kak, kue-kue yang Kak Rengganis tawarkan gitu ya, kepada orang-orang, teman-teman gitu, ketika kebanyakan orang mungkin pilihannya adalah menjual kue cookies yang memang kekinian gitu, pilihannya sedangkan Kak Rengganis dan Mama gitu ya, pilihannya menjual kue-kue yang memang udah jarang kita temukan, jarang kita temuin saat ini kayak gitu. Itu bisa mengobati rasa kangennya teman-teman banget sih Kak itu. Itu sih gini, berawal dari karena pelanggannya klasik ini kan kebanyakan orang yang sudah tua-tua gitu ya, oma-oma gitu kan, atau keluarga yang terbiasa memang makan kue-kue jadul gitu ya.
Itu yang awalnya kita merasa pesimis gitu ya, waduh pelanggan kita kok cuma ini aja gitu. Tapi semakin kesini perspektif itu berubah gitu, karena kan dari oma ke mamanya ke anaknya kan sudah pasti merasakan, oh ternyata ada kue ini. Contoh gini, di Ambon kan saya lagi viral gitu ya. Dulu itu kan padahal dikonsumsi orang-orang ya yang sudah yang terbiasa makan itu. Memang kan itu kan kue jadul. Anak-anak sekarang kan apa sih kue apa? Kalau sekarang kan yang di kafe-kafe itu yang kayak apa mini tart, cheesecake yang memang rasanya seperti itu gitu ya. Tapi sekarang kan di Ambon viral lagi. Atau satu lagi kue-kue yang sekarang masuk di kafe-kafe. Kalau mbaknya tahu namanya kue canele, nah itu kan dari Belanda. Itu tidak semua orang tahu dulu gitu, karena kan aduh ini kue kok keluarnya itu kayak keras berkaramel, dalamnya kok gini. Dulu nggak familiar, tapi sekarang sudah masuk kafe-kafe dan itu sudah familiar di anak-anak muda zaman sekarang ya. Di-serve dengan kopi-kopi kekinian, itu cocok banget. Nah itu kan bisa menjadi ladang bisnis kita yang memang berawal dari kue-kue jadul tadi itu gitu ya. Jadi ya yang tadinya kita cuma apa ya punya pangsa pasar yang ya hanya sebagian kecil itu aja orang-orang tertentu, tapi sekarang sudah bisa terbuka lebar kesempatan untuk menambahkan customer baru, karena kan anak-anak muda sekarang kan banyak menjadi food vlogger, reviewer, otomatis kan pasti mau mencoba segala macam kue, termasuk kue-kue jadul yang sekarang lagi viral tuh kan. Itu sih keuntungannya sih. Iya benar-benar saya sepakat sih Kak, benar-benar Kak, apalagi sesuatu yang udah mulai jarang gitu biasanya itu juga akhirnya jadi booming ya Kak, maksudnya banyak dicari akhirnya karena saking jarangnya gitu. Sedangkan sesuatu yang memang udah banyak itu terkesan biasa kayak gitu ya, seperti tadi ya saya nge-mention kayak 11 kilo kayak gitu itu kan udah kayak di mana-mana kita akan ketemu tuh dengan makanan-makanan yang seperti itu Kak ya. Benar-benar Kak, dan saya juga ngerasa kayak memang ini Kak ya, kayaknya memang ini perlu dilestarikan bisnisnya, kayak memang perlu nanti diturunkan lagi kan. Kalau enggak itu nanti kita akan kehilangan itu ya Kak. Makanan-makanan resep-resep yang dulu yang kita rasanya itu sangat khas kayak gitu tuh. Betul. Nah Kak, kalau dari Kak Renggani sendiri gimana sih Kak cara membangun hubungan dengan pelanggan sehingga mereka itu bisa tetap loyal kayak gitu Kak, dengan apa kue-kue katanya Kak Renggani? Yang pasti kita mesti aktif gitu ya, aktif dalam arti begini, setiap kali pelanggan setia ini order di kita gitu, kita harus bisa memberi apa ya kayak feedback gitu ya. Kita mesti aktif bertanya. Ketika orderan itu sudah sampai ke tangan pelanggan, mereka sudah menikmati. Sekalipun pelanggan tetap kita harus tanya gimana, apa ada kurangnya atau bagaimana gitu. Kita tetap harus meminta saran kepada mereka, meminta penilaian kepada mereka, walaupun sebenarnya mereka sudah terbiasa gitu loh. Tetapi itu perlu karena gini, itu bagian dari quality control. Karena kita juga kan ya namanya manusia nggak sempurna gitu. Terkadang ada kekurangan-kekurangan apa ketika di selama proses produksi itu ya. Otomatis kita mesti bertanya gitu ya. Lalu kalau memang ada saran, kritik, ya harus kita terima gitu loh. Dan selain menerima juga memperbaiki gitu ya. Pasti itu. Selalu memastikan bahwa pesanan sampai dengan selamat, dengan bagus gitu ya. Karena kan gini, kita ini owner kan nggak selamanya ikut mengirim gitu ya. Biasanya kalau kolega yang memang bukan penting, apa maksudnya ya, yang benar-benar loyal atau instansi biasanya memang kita antar sendiri gitu ya, memastikan karena dalam jumlah banyak kita memastikan itu sampai dengan baik. Tetapi kalau dalam jumlah sedikit kan kita nggak mungkin antar sendiri ya, pasti kan pakai jasa pengiriman gitu ya, entah itu kurs apa gitu ya. Memang sebetulnya itu di luar tanggung jawab kita kalau udah sampai ke customer, karena itu kan tanggung jawabnya kurir gitu. Tetapi kan kita juga sebagai owner harus memastikan nih sudah sampai dengan selamat kah, dalam kondisi bagus kah, lalu bagaimana kita menanyakan bagaimana rasanya gitu. Itu perlu dilakukan gitu.
Benar Kak. Wah Kak, iya keren banget sih Kak itu. Benar. Dan ini Kak, apa namanya? Karena katanya memang ini ya Kak ya, 80% itu orang kembali beli produk kita itu karena pengalaman yang dia dapat sebenarnya katanya. Bukan hanya karena produknya. Pengalaman itu kan seperti ini ya, seperti yang Kak Rengganis ini ya lakukan gitu. Gimana kemudian mereka dapat pengalaman, oh iya, dia peduli loh. Kemudian karena itu dia nanya nih, barangnya udah nyampe apa belum, seperti itu Kak ya. Iya, benar-benar. Jadi mereka ngebuat pengen balik lagi kayak gitu. Jadi meskipun mungkin nantinya ada kue yang sejenis yang mungkin rasanya mungkin sama, mereka akan lebih milih ke sini karena mereka dapat pengalamannya di sini. Dan itu yang jarang ya Kak ya, jadi perhatiannya teman-teman Kak ya. Maksudnya mereka biasanya hanya fokus di produknya aja ya. Untuk ngasih perhatian seperti itu ke customer itu kurang. Itu keren banget sih Kak. Iya. Apa ya? Karena learning by doing gitu ya. Tidak semua orang bisa melakukan gitu. Iya, saya pun belajar gitu. Karena saya ini bukan orang yang, saya itu orang yang bisa dibilang saklek. Saya biasanya to the point, tidak bisa basa-basi. Tapi terjun di dunia ini nggak bisa seperti itu gitu loh. Terjun di dunia kuliner ataupun di dunia bisnis apapun, kita nggak bisa sepenuhnya menjadi diri sendiri, nggak bisa. Bener. Kita harus bisa masuk atau menyesuaikan di mana kita berada gitu. Jadi kalau saya di rumah mungkin saya bisa orang yang straight gitu ya, orang yang to the point. Tetapi kalau di dunia begini nggak bisa gitu. Kesannya jadi kayak judes, kayak nggak butuh orang, padahal ya nggak bisa. Kita mesti apa ya? Karena kita yang butuh kan gitu loh. Mungkin orang lain butuh produk kita, tetapi kita pun butuh mereka gitu, butuh feedback dari mereka gitu untuk apa ya? Sebagai bahan evaluasi kita. Kan mau nggak mau kita juga harus belajar, nggak bisa sampai puas di situ saja. Ya, kuncinya untuk orang berbisnis adalah jangan cepat puas. Itu aja sih. Jangan cepat puas. Iya, benar-benar. Berarti memang terkait kritik, terus komplain-komplain dari pelanggan itu udah biasa ya Kak Rengganis. Maksudnya kan memang pada beberapa orang itu apa ya Kak ya, tidak pengen ada komplain, atau ketika ada komplain akhirnya jadi patah semangat kayak gitu. Tapi kalau Kak Rengganis sendiri sepertinya malah komplain kayak gitu ya, kritik dari pelanggan itu malah jadi pelajaran tersendiri ya kalau Kak Rengganis sepertinya ya. Iya sih. Sebetulnya kita memang butuh itu. Karena kan kalau kita menilai diri sendiri pasti ya bagus aja gitu ya. Tetapi kan bagi orang lain belum tentu gitu loh. Jadi kita butuh kritik, butuh saran. Sekalipun kritik itu rasanya kayaknya pedes gitu ya. Dan kritiknya itu sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan kita misalnya. Kayak misalnya pengiriman barang, pengiriman itu kan sudah tanggung jawab ekspedisi. Gitu ya. Bukan salah kita dong kalau ada hancur-hancur sedikit apa sih. Bukan kesalahan kita kan, tetapi kita pun harus tetap ikut bertanggung jawab. Satu, ketika pelanggan bertanya, kebetulan kan memang saya juga punya reseller di beberapa kota gitu ya, untuk khusus cookies gitu ya. Itu kita nggak bisa sepenuhnya lepas tangan. Setelah di luar di luar produksi kita sudah di lewat ekspedisi, kita nggak bisa lepas tangan begitu saja. Kita harus bantu follow up. Jadi kita mesti bantu follow up ke ekspedisinya. Ini sudah dalam tahap pemrosesan sampai di mana. Lalu ketika sudah sampai ke tangan customer itu, kita juga mesti bantu memastikan gimana nih, coba dibongkar dalam keadaan seperti apa barangnya. Kalaupun memang ada hancur-hancurnya, memang di awal perjanjian memang sudah ada bahwa bisnis ini riskan. Sedemikian rapinya, bagaimanapun amannya packaging yang kita kemas. Namanya kue kering itu kan kalau sudah lewat ekspedisi, walaupun sudah ditulis fragile gitu ya, pasti ada rusak-rusaknya. Kita mesti punya perjanjian di awal gitu ya. Kalau khusus kue ini memang harusnya begini. Tetapi kita juga mesti punya komitmen untuk membantu gitu ya, pelanggan ini jangan sampai kecewa. Bisa jadi mungkin kita misalnya gini, kalau kerusakannya nggak banyak, biasanya memang itu tanggung jawabnya pembeli gitu ya, karena kan sudah tahu ini luar kota. Tapi kalau kerusakannya cukup lumayan, ya mau nggak mau kita juga mesti bantu gitu loh.
ya walaupun bukan tugas saya sebenarnya ya, itu kan sepenuhnya tanggung jawab ekspedisi, tapi nggak bisa lepas tangan begitu saja. Kita mesti punya kompensasi. Oke lah, saya nggak bisa kan ganti 50-50, nggak mungkin dong gitu. Tapi kita bantu bagaimana caranya, entah kita ganti ekspedisinya, lalu mungkin kita ganti sebagian kuenya, ya mau nggak mau seperti itu gitu loh, untuk mempertahankan pelanggan ini, karena kan yang dia order nggak sedikit gitu loh. Itu sih. Iya, keren banget sih Kak. Ini caranya Kak Rengganis ini melayani pelanggan. Maksudnya karena itu hal yang jarang ya dibicarakan ya di bisnis, dimana kemudian kita benar-benar sampai seperti itu tadi Kak Rengganis nge-mention mengambil tanggung jawab gitu ya, gimana kemudian meskipun itu bukan kesalahannya Kak Rengganis, tapi ya saya sebagai owner mengambil tanggung jawab kayak gitu. Biasanya ya teman-teman itu ya udah kalau sudah nyampe di ekspedisi ya sudah, itu udah ada lagi tanggung jawab saya. Biasanya sih seperti itu ya Kak ya. Tapi ini ya sih ini pelajaran banget sih Kak ya. Gimana kemudian kita memang perlu sebagai owner tuh mengambil tanggung jawab, meskipun tidak bisa mengganti sepenuhnya gitu, setidaknya untuk pelajaran di berikutnya seperti itu. Misalnya bisa mengganti ekspedisi lah seperti itu ya Kak, atau mengganti sebagian produknya kalau tidak bisa semuanya, untuk mengobati rasa kecewanya customer gitu Kak ya. Dan itu salah satu yang ngebuat customer bisa tetap loyal ya Kak ya di kuenya Kak Rengganis nih Kak ya. Iya. Terutama begini Mbak, terutama kalau ada kritik pedes gitu ya. Iya. Sekalipun kita sudah menjelaskan sedemikian rupa, terkadang ada perkataan-perkataan yang nggak mengenakan hati gitu ya. Benar-benar. Itu kuncinya adalah perlunya kerendahan hati. Emosi ya, namanya manusia gitu ya, kita sudah sibuk dengan segala kesibukan kita dalam produksi, lalu masih ada komplain yang sebenarnya kita sudah layani dengan baik, tapi masih terus kayak gimana gitu ya perkataannya. Kalau kita dalam keadaan yang nggak mood gitu ya, bisa jadi memang saya bisa loh menjawabnya dengan tidak baik pula, tetapi efeknya itu pasti besar di usaha saya. Mau nggak mau kita perlu satu satu kerendahan hati, harus bisa menata emosi gitu ya. Kan bukan ajang adu mulut gitu loh. Perlu diingat ini adalah bisnis gitu ya. Otomatis ketika mendapatkan kritik secara langsung, entah by phone atau WA, itu bagaimana kita harus belajar mengelola emosi di saat itu juga. Iya benar. Di saat hektik-hektiknya kita harus bisa mengelola emosi. Dengan segala kerendahan hati harus bisa menata perkataan yang keluar dari mulut kita, sebagaimana kita harus penuh dengan sopan santun, walaupun sebenarnya juga emosi juga kan, karena kan penyampaiannya dari customer ini mungkin nggak bagus ya, tapi bagaimana kita harus melayani dengan baik, karena itu menjadi kesan yang sangat berarti ketika kita menjawab bagaimana menjawabnya gitu ya. Karena kan perkataan orang yang nggak enak itu kan pasti akan selamanya tertanam gitu ya. Kalau misalnya, kecuali kalau misalnya kita punya sifat yang ya sudahlah nggak apa-apa, tapi bagi orang yang sensitif itu akan tersimpan selamanya. Nah ini akan berefek ke bisnis kita kalau kita nggak hati-hati dengan ucap, itu pasti penting itu. Iya. Benar Kak, setuju banget memang benar. Jadi iya, selama saya dalam pengalaman bisnis juga ya Kak ya, itu memang meskipun kesalahan misalnya ada di customer seperti itu, memang saya dan tim itu lebih ke kayak yang ya udah gitu, kita yang minta maaf seperti itu, karena kita nih yang melayani seperti itu. Even meskipun mereka yang salah seperti itu, tetap kita yang perlu minta maaf. Oke, mohon maaf ya Kak ya, maaf ya Kak, kayak seperti itu tuh emang benar tadi, kerendahan hati ya Kak ya, karena kan memang manusiawi banget ya kalau kita ngerasa aku bener kok kayak gitu, tapi di dunia bisnis ini tidak bisa kayak gitu, karena kita sebagai orang yang melayani gitu Kak ya. Iya ya Kak. Nah Kak, ini keren banget sih Kak Rengganis itu mempelajari hal-hal kayak gini, ini benar-benar learning by doing ya, learning by doing. Jadi memang benar-benar maksudnya tidak pernah kayak memang ada belajar khusus, enggak ya, tapi memang benar-benar belajar dalam perjalanannya gitu Kak ya, sambil act-on belajar gitu Kak ya. Bukan berarti tidak pernah belajar secara khusus, enggak juga sih. Saya juga ada beberapa kali ikut kursus gitu ya. Bagaimanapun kan juga kita butuh upgrade ilmu gitu ya.
Memang ilmu di dunia sosial media ini banyak, bertebaran resep itu banyak. Tetapi kan kita nggak bisa hanya telan mentah-mentah gitu saja gitu kan. Ya terkadang saya juga ikut gitu ya, ikut kursus dimanapun itu gitu ya. Baik itu kursus kue yang premium kah, atau kursus kue yang untuk ekonomis. Kalau ada kesempatan, ada waktu, saya ikut gitu ya. Bukan berarti saya nggak butuh, aku ini sudah tagline-nya kan tag jadul ya, aku nggak mau belajar lain, nggak bisa begitu. Kita mesti upgrade ilmu. Terlepas nanti kita aplikasikan sepenuhnya atau tidak, itu nanti ya seiring berjalannya waktu. Tetapi pasti ada ilmu yang dipetik gitu. Karena kan ketika kita mengikuti kursus kue, bukan hanya resep yang kita pelajari, bukan hanya rasa yang kita dapat gitu ya. Tetapi ada ilmu-ilmu lain ketika kita bertemu dengan tutornya, ada ilmu ketika kita sedang ngobrol santai dengan para UMKM kecil ini, pasti ada pelajaran yang dipetik. Itu yang sedikit demi sedikit saya dapatkan gitu, sehingga bisa menjadi diri saya yang saat ini gitu. Karena kalau nuruti diri saya yang saat itu, ya nggak akan berkembang sampai sekarang ini gitu loh. Iya benar. Bener Kak, ini sih Kak gadis saya jadi curhat dikit nih Kak. Iya makanya Kak, karena dalam ini perjalanannya memang saya itu belajar ya, dan saya memang seperti akhirnya seperti itu Kak ya, ketika melayani customer gimana, kemudian meskipun customer misalnya dalam kondisi keliru pun tetap saya minta maaf gitu, tapi saya memang beberapa kali gitu Kak, beberapa kali itu bersentuhan dengan pedagang-pedagang gitu Kak ya, maksudnya pedagang offline gitu Kak ya, pebisnis offline yang mereka itu ya apa ya Kak ya, dengan yang melayani dengan tidak ramah, dan itu bukan hanya, maksudnya bukan hanya dalam ini Kak ya, toko-toko biasa atau toko-toko sembako, bukan, tapi misalkan optik, kacamata seperti itu saya mendapati Kak kayak gitu, ketidakramahan yang saya itu mesti ngebatin gitu kayak ini mereka belajar ilmu jualan nggak sih, belajar ilmu bisnis nggak sih, kok kayaknya mereka ini sih kayak gitu, kok bisa sedak ramah itu gitu. Karena maksudnya saya sendiri terbiasa untuk belajar ramah gitu ke customer, ke pelanggan gitu, meskipun mereka dalam kondisi yang salah gitu, dan kita yang benar kayak gitu, tapi ini dalam kondisi salah benar gitu Kak, ketika saya bersentuhan dengan mereka, tapi kerasa banget ketidakramahannya, vibe ketidakramahannya tuh kayak yang kayaknya saya tidak bisa beli di sini aja, saya sampai kayak gitu. Tapi kalau dia kadang masuk toko gitu, dan saya berkali-kali Kak, bersentuhan dengan pedagang-pedagang dan bisnis seperti itu gitu. Makanya saya ngerasa kayak, wah Kak Nengganis bagus banget ya kayak gitu, karena ini tidak semua orang kayak gitu paham terkait ini, dan kalaupun tahu mereka ya itu kayak dengan egonya sendiri, sehingga mereka untuk tadi bahasa Kak Nengganis rendah hati gitu ya, gimana kemudian ya udah sih, meskipun mereka yang keliru ya udah saya yang ngalah kayak gitu. Itu kan memang bukan hal yang mudah, tapi memang dalam dunia bisnis ini memang perlu dilakukan ya Kak ya, hal kayak gitu tuh. Banget sih Kak. Nah Kak, kalau dari Kak Nengganis sendiri itu tadi kan kita udah ngobrol tentang ini kayak pelanggan-pelanggan yang loyalitas gitu. Nah untuk menjalin dengan pelanggan-pelanggan yang baru, terkoneksi dengan orang-orang baru seperti itu, ada hal-hal khusus enggak yang Kak Nengganis lakukan, atau jalan ini secara alami aja Kak, mood by mood kayak gitu, atau emang ada trik-trik khusus tuh yang memang akhirnya Kak Nengganis lakukan tuh Kak, untuk terhubung dengan orang yang baru selain pelanggan-pelanggan yang udah loyal tadi Kak? Biasanya sih awalnya saya nggak banyak melakukan gitu, karena kan biasanya dari pelanggan setia saya ini mereka menceritakan ke temannya atau ke saudaranya, biasanya begitu. Tetapi sekarang ini karena menjamurnya bisnis kuliner gitu, mau nggak mau tetap harus punya langkah-langkah gitu ya, nggak bisa diam begitu saja, puas begitu saja. Saya sekarang yang saya lakukan adalah gini, kebetulan anak saya yang pertama kerja sambil kuliah gitu ya, itu yang saya masuki gitu loh dunianya. Saya biasanya ketika momen-momen seperti ini, kan kita sudah mulai produksi cookies nih, saya titip gitu ke anak gitu ya, kasih gitu ya sebagai icip-icip mereka, dengan harapan walaupun tidak semua orang suka dengan kue kita, kalaupun suka dengan kue kita walaupun nggak pesen di kita, pasti nanti dari sekian banyak teman yang dicicipi tadi pasti ada 1-2 gitu.
Kalau satu dua ini sudah beli, percayalah pasti nanti teman-temannya ikut beli, begitu. Lalu saya memanfaatkan momen di kantor suami saya. Dulunya suami saya itu kan nggak begitu suka ikut campur dengan usaha saya gitu ya, sendiri-sendiri. Tetapi bagaimana caranya supaya saya bisa memasuki itu gitu ya. Saya ketika momen Natal kemarin, saya kasih ke suami saya, bawalah buat sebagai buah tangan ke teman-temannya gitu ya. Awalnya dulu begitu, akhirnya teman-temannya makan. Ketika momen misalnya ulang tahun suami saya atau ada acara syukuran apa, selalu saya sisihkan 1 atau 2 jenis kue untuk saya bawakan ke kantor suami saya. Mereka cicipi. Dari situ itu pelanggan baru datang, dan nggak hanya perorangan, tetapi bisa instansi, bisa kantor apa segala. Itu sih yang selama ini saya lakukan gitu ya. Jadi apa ya? Ya mulut ke mulut gitu ya. Selama ini sambil kalau sekarang pasti ya sambil apa namanya promo di sosial media gitu. Yang selama ini sejauh ini yang saya lakukan hanya promo di WA karena keterbatasan diri saya yang pasti apa ya, kalau di teknologi itu saya kurang begitu gitu ya, kurang bisa belajar gitu. Malah lebih hebat Oma loh, mama saya loh, itu Oma itu gercep banget. Nah sementara kan keterbatasan waktu saya gitu ya, Oma itu punya TikTok, sementara saya nggak punya. Entah kenapa. Loh, percaya atau nggak percaya ya Mbak, sampai detik ini saya tuh nggak punya akun TikTok. Karena satu, tidak ada waktu untuk handle gitu ya. Kerjaan banyak gitu ya. Bahkan sama IG pun terkadang terbengkalai gitu ya. Jadi sementara saya fokusnya di WA aja promonya gitu, lewat status ya. Atau terkadang kalau nggak males ya promo di Facebook gitu. Atau ya langsung jawab aja ke masing-masing teman gitu ya. Tetapi ya sejauh ini ya namanya rezeki ada aja ya, sejauh ini ya ada aja pelanggan baru gitu ya, atau tetangga terkadang gini sepele ketempatan arisan gitu ya, saya suguhkan apa yang nggak biasa orang lain hari-hari makan. Kalau kayak kue bakso itu kan banyak yang jual sekarang ya, setiap kali arisan saya suguhkan kue yang apa ya, di momen tertentu aja yang ada saya suguhkan. Ya dari situ itu mereka, lu Bu, bikin ini ya, loh Bu, terima pesan ini, iya. Ya akhirnya dari situ mereka tahu, akhirnya ya pesan gitu sih. Iya, Kak, rasa itu memang tidak pernah bohong ya Kak ya, memang. memang rasa tidak pernah bohong, dan memang rasa itu adalah modal utama banget di bisnis seperti ini ya, bisnis kuliner, termasuk mungkin seperti yang lagi Kak dengar dijalankan gitu ya. Karena kalau orang sudah jatuh cinta gitu ya dengan rasa buatannya kita kayak gitu, dia akan balik lagi. Nggak usah nunggu mereka incip beberapa kali, incip 1 kali aja mereka akan balik ke kita kayak gitu Kak. Jadi emang rasa itu kunci banget Kak ya. Tapi memang ini kayak kalau terkait rasa itu, karena tadi itu juga kan Kak Rengganis itu juga nge-mention saya itu kalau sudah kayak tidak mood, sepertinya rasanya itu kayak kurang, tapi pelanggan itu mereka bilangnya oke aja gitu. Berarti memang sejauh ini terkait rasa, terus tadi juga kalau kalau saya memahami pelanggannya Kak Rengganis yang sangat loyal gitu. Berarti dari segi rasa itu memang sepertinya Kak Rengganis itu sangat-sangat terjaga ya dari segi kualitas rasanya Kak ya. Itu harus punya komitmen gitu ya, bagaimanapun keadaannya gitu ya. Sekarang kan pasti bahan baku sudah pada naik, padahal kemarin sudah naik nih, kemarin sudah naik nggak turun-turun, sekarang menjelang puasa udah naik lagi nih, nggak turun-turun nih. Gimana caranya kita tetap mempertahankan rasa, tidak boleh mengubah ya, pinter-pinternya kita aja. Tapi selama ini dalam keadaan apapun saya mencoba untuk terus berusaha komitmen. Kalau pakai bahan A ya harus A, nggak bisa diganti-ganti. Karena sekalinya diganti walaupun dengan maksudnya range yang nggak jauh beda. Kuncinya kayak misalnya butter. Biasanya kita pakai, misalnya yang premium kita pakai Bismarck. Yang biasa kita mix pakai Blue Band dan Korman Angkor kan. Kalau kita terus satu aja bahan yang kita ganti gitu ya, itu pasti beda. Orang yang terbiasa makan itu
yang rasanya sudah nancep di lidah. Begitu kita ganti, pasti dia tahu kok lain ya rasanya gitu. Itu yang benar-benar saya jaga. Bagaimanapun keadaan, harganya saat itu mau nggak mau harus komitmen pada bahan baku. Jangan sampai hanya karena fluktuasi harga langsung kita supaya bisa mempertahankan pelanggan, supaya kita nggak naikkan harga, kita ganti nih bahan bakunya, nggak bisa. Lebih baik kita naikkan harga tetapi kita mempertahankan rasa, yaitu bahan baku yang nggak kita ganti. Itu penting gitu loh. Gini loh, kalau orang sudah suka pasti nggak akan peduli dengan harga. Itu sih benar. Karena saya pribadi begitu. Kalau mau rasa enak, ya pasti harganya nggak mungkin murah dong. Itu logikanya begitu. Kalau sampai harga murah, minta enak, ya nggak mungkin gitu loh. Coba kita bikin sendiri aja nggak mungkin, apalagi untuk pelaku bisnis gitu loh. Jadi itu logika yang saya pakai. Mau enak ya nggak bisa murah. Kalau mau murah, ya rasanya apa adanya gitu aja. Bener, iya itu bener sih Kak. Saya notice banget tuh namanya komitmen dengan rasa gitu ya. Jadi tidak peduli gimana pun bahan-bahan baku itu naik, kita perlu komitmen gitu dengan rasa, karena memang hubungannya nanti dengan keloyalan customer, kenyamanan mereka kayak gitu ya. Itu bener-bener itu kunci banget ya memang ya Kak ya di bisnis kuliner itu. Saya jadi dapat banyak insight dan inspirasi nih Kak nih. Kak, mungkin sebelum kita akhiri nih Kak, ada pesan-pesan enggak Kak buat Kak dari Kak Rengganis buat teman-teman yang ingin memulai bisnis, terutama bisnis kuliner nih Kak? Ada pesan-pesan enggak Kak dari Kak Rengganis? Oke, kalau pesan-pesan saya bukan pesan ya, sama-sama belajar lah. Cuman kalau sepengalaman saya, kalau mau memulai dari bisnis kuliner ini, ya salah satunya harus punya passion dulu, harus punya goal, apa sih yang mau dicapai gitu. Lalu kedua, jangan pernah berhenti untuk belajar dalam hal apapun. Karena bisnis kuliner ini yang kita pelajari bukan hanya bagaimana cara memproduksi makanan, bukan hanya cara membuatnya, tapi bagaimana kita mengelola keseluruhannya, baik dari teknik penjualan, lalu inovasi baru apa segala macam. Itu kita harus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Lalu tidak boleh cepat puas. Bagaimanapun juga sepintar-pintarnya kita di dalam dunia kuliner ini masih perlu ilmu baru, karena kan dunia kuliner itu terus berkembang gitu ya. Di luar sana jangan sampai orang sudah sampai 20 langkah, kita masih 2-3 langkah di sini. Jangan sampai, kita perlu mengikuti perkembangan di luar sana gitu. Mau nggak mau ya harus belajar. Belajar itu bisa dari mana saja, baik itu ikut seminar, ikut kursus, atau belajar yang gratis. Sekarang kan juga banyak ya di sosial media, resep-resep yang bertebaran. Tinggal bagaimana kita mengaplikasinya. Kalau misalnya memang ada resep baru kita cocok dan hasilnya bagus, ya kita terapkan. Kalau enggak ya kita bisa search lain-lainnya gitu ya. Itu sih pasti ya. Lalu komitmen itu penting gitu ya. Komitmen baik bahan baku, komitmen bagaimana kita menjalankan ini gitu. Lalu kuncinya selain itu juga perlu adanya pelayanan yang baik gitu ya. Pelayanan yang baik ini termasuk dari bagaimana kita merespon, bagaimana kita menerima kritik dan saran, bagaimana kita membangun komunikasi yang baik, bukan hanya kepada pelanggan setia kita, tapi kepada pelanggan baru pun kita juga membangun hubungan yang baik gitu ya. Walaupun itu hanya sekedar minim bertanya, misalnya kayak bagaimana review produk kita, itu juga penting. Lalu kita perlu juga inovasi dari segi packaging. Packaging itu penting gitu. Kita nggak bisa kalau seperti saya, tagline-nya jadul, nggak bisa cuman yang ya pokoknya apa adanya, packaging nggak bisa. Packaging itu juga perlu, karena kan apa ya, first impression itu kan penting ya. Orang kan melihat kan kalau kita melihat kue itu kan nggak bisa langsung dari makannya doang ya, rasanya nggak bisa. Kan yang itu juga dari packaging, itu penting. Jadi selain dari rasa, tampilan kue, juga packaging juga penting. Jadi bisnis kuliner itu nggak cuma sekedar menyajikan makanan saja, tapi keseluruhan gitu ya. Jadi itu penting. Makanya kenapa dibilang bisnis kuliner itu bukan hanya belajar tentang makanan saja, tapi belajar tentang segala hal. Di kuliner ini mencakup banyak hal, itu penting. Makanya dibilang jangan cepat puas, harus terus belajar. Itu penting sih. Iya.
Benar-benar, wah itu tadi ya udah baik banget tuh, nih pesan-pesan dari Kak Rengganis buat teman-teman yang ingin memulai bisnis kuliner ya. Tadi saya nge-notice beberapa, tetapkan goal, kemudian jangan berhenti belajar karena sekarang udah banyak banget ya tempat-tempat belajar yang bisa diakses baik online maupun offline. Kemudian komitmen, baik komitmen terkait rasa maupun proses-prosesnya kita gitu Kak ya. Kemudian pelayanan kepada pelanggan maupun customer dan packaging seperti itu. Jadi nanti terus buat teman-teman yang mungkin ketinggalan ya dengerin nyimak obrolannya Happy Lova dan Kak Rengganis, nanti bisa ditonton ulang ya di YouTube Happy Lova Official. Nanti bisa ditonton ulang di sana ya bagi teman-teman yang ketinggalan. Karena memang saya ngerasa banyak banget tuh insight-insight dari Kak Rengganis yang dia tadi Kak Rengganis sharingkan ya terkait bisnis kulinernya. Nah Kak, kalau ada teman-teman ya Kak ya yang ingin pesen gitu Kak, ingin pesan produknya Kak Rengganis itu bisa kemana tuh Kak? Apa ada nomor WhatsApp gitu Kak yang bisa ini dihubungin Kak? Ada. Kalau untuk pelanggan baru mungkin bisa melihat produk-produk kita melalui IG gitu ya di Fanny_Classic gitu ya. Di situ juga ada link bio gitu ya yang bisa menghubungkan langsung ke WA gitu ya. Tanya-tanya boleh, sangat-sangat boleh. Dan saya sebelumnya memohon maaf jika respon di WA saya kurang cepat gitu ya akhir-akhir ini karena kesibukan. Itu pun saya sedang belajar. Karena kan untuk saat ini memang 80% saya banyak yang menghandle sendiri gitu ya. Yang ada yang membantu tetapi nggak intens gitu ya. Jadi saya memohon maaf banget terutama kepada Mbak ini. Mohon maaf banget kalau beberapa hari ini respon WA-nya sangat lambat gitu ya, karena ada beberapa hal yang memang harus saya kerjakan gitu. Tapi saya usahakan sebisa mungkin, saya tetap belajar itu ya, bagaimana memberi respon yang cepat ketika ada WA yang masuk gitu ya. Jadi untuk pelanggan baru bisa mampir ke IG saya, sudah ada link bio-nya. Di WA pun sudah ada katalog-katalognya yang bisa dilihat produk-produk kita gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin kepo-kepo dengan produknya Kak Rengganis nanti bisa main-main tuh ke Instagramnya Kak Rengganis, Fanny_Classic. Di sana juga udah ada linknya, bisa langsung chat WA di sana juga seperti itu. Oke Kak, makasih banyak ya Kak Rengganis ya. Saya juga terima kasih. Oke, teman-teman sampai jumpa ya di live Instagram kita berikutnya. Makasih Kak Rengganis, selamat pagi. Sama-sama.